Yo, man. Setelah sekian lama, akhirnya saya kembali. Oke, kembali lagi bersama kami di What the fuck, man? Ayo lo goco. Oke, kembali lagi bersama kami di ngopi nih. Apa lagi? Ya pokoknya Aku sampai lali opening ku deh, Beco. ya ngopi Saking nih ngopi-ngopi sambil bertopi nih guys, kembali Iya. lagi kita berdua menyapa kalian semua. Setelah hampir sekitar sebulan lah, kurang lebih sebulan Ya. kita benar-benar tidak konten. Karena emang banyak hal yang terjadi. Mulai dari hari raya, terus ada sedikit insiden juga aku kan, terus dan ya Karena lebih tepatnya karena malas aja sih. Udah kayaknya nggak tahu ya, semangat kita untuk konten tuh udah mungkin tidak ada yang karena tidak ada motivasi lagi. Kayak ya wes entek kan dulu kayak lebih ke anu sih, betul, lebih ke kayak banyak nggak gini maksudnya, jangan kan kontennya kan satu dari bagian aktivitas atau hobiku yang ada di dunia gitu loh, maksudnya jangan kan untuk konten gitu, untuk lakukan hobiku yang lain tuh aku juga kadang-kadang akhir-akhir ini tuh Iya. banyak kebentur sama hal ini hal ini lah gitu. Jadi memang kesempatan untuk konten ini sebenarnya konten kan juga membutuhkan effort kan. Kita butuh pembahasan, kita juga butuh ya effort seperti ini gitu. Jadi sangat-sangat kecil sekali kesempatannya, dan ya udah. apalagi yang terjadi aku ya, nek aku kan emang ya wes menikah lah, udah punya tanggung jawab lain selain channel ini gitu loh. Ya begitulah. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk nge-refresh kembali pembahasan-pembahasan yang yang dulu kita buang dulu aja. Kita gak begitu kita gak begitu terlalu mau update soal apa-apa aja yang viral kemarin, karena aku pikir udah gak relevan aja benar kata untuk saat ini gitu. Jadi mending kita akan langsung membahas soal konon katanya berakhirnya COVID-19 atau pandemi COVID-19 di Indonesia. Itu bisa diambil kesimpulan seperti itu karena telah munculnya pengumuman dari Presiden Jokowi kan, bahwa boleh melepas masker di tempat umum loh ya. Di ruang publik. Di ruang publik. Kalau di tempat yang kalau di dalam ruangan dan jangan dulu. Ya, nggak apa-apa sih, terserah sekarang. Intinya sekarang terserah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah kan katanya COVID sudah berakhir. Yes. Ya, pandeminya, Pak. Pandeminya. Kalau COVID-nya tetap masih ada. Pandeminya sudah berakhir karena sudah bisa diatasi dengan adanya booster sekarang dan vaksin dan segala macam lah. Yang mau kita bahas kali ini adalah kan sudah banyak hal yang berubah tuh. Kebiasaan-kebiasaan kita yang berubah selama pandemi COVID terjadi gitu. Ya. Apakah hal-hal tersebut bisa hilang bahkan setelah COVID berakhir? Jadi rutinitas yang sebelumnya kita lakukan karena ada COVID, karena ini udah katanya gak ada COVID, apakah akan masih bisa kita lakukan atau apakah ada budaya yang berbeda lagi? Betul. Kan katanya kita sekarang sudah ada di era new normal. New normal? Masuk new normal, Pak? Kan new normal, new normal dong. Oh, new normal. New normal, bro. After COVID-19. After COVID, enggak. New normal kan dimaksudkan karena terjadinya pandemi. Kita harus menjalani normal yang baru, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan segala macam gitu loh. Menurutku hal-hal seperti itu, meskipun toh pandeminya sudah berakhir, hal-hal seperti itu tetap akan terjadi. Oh iya, pasti. Tetap tidak akan hilang. Pasti. Gitu. Contoh kecilnya adalah menggunakan masker. Betul. Dulu waktu COVID-19 belum ada, kita kayak sensi banget Pak sama orang yang pakai masker gitu. Kayak sok cool. Iya, sok cool. Kemudian ibu. Kayak ketika lu lihat ada orang gitu pakai masker di pinggir embong, di pinggir jalan gitu, Pak, kayak lu ngapain sih gitu di sini gitu loh. Ngapain gitu. Tapi akhirnya aku menyadari ketika COVID-19 dan kita harus menggunakan masker, orang-orang itu adalah orang-orang yang visioner, Pak. Iya kan? Bener. Orang-orang yang dulu menggunakan masker di pinggir jalan, ke mall dan segala macam itu adalah orang visioner yang sekarang akhirnya kejadian lah, kita semua yang waktu itu sensi akhirnya menggunakan masker. Dan kalau aku pribadi, Pak, setelah COVID pun aku terbiasa pakai masker loh. Jadi ketika keluar tuh udah harus
Enggak, masker. Nah, aku kan memang dari dulu gak suka pakai masker kan. Meskipun pandemi juga gak suka pakai masker. Iya. Ya terpaksa aja lah, waktu pandemi itu terpaksa aja. Dan itu mungkin salah satu aktivitas atau budaya yang akan terus terjadi gitu meskipun pemakaian masker. Kemudian ya beruntunglah bagi mereka yang punya bentuk bibir tidak bagus. Iya benar. Yang dulu ingin menutupinya, ada beberapa. Sekarang sudah tidak perlu ragu lagi. Ada beberapa meme di Twitter itu atau di Twitter, di Instagram aku lupa, dia bilang bahwa boleh ada ya kata-katanya tuh boleh melepas masker kecuali bagi yang jelek gitu kan ya. Emang karena gini, ada lagi joke yang bilang bahwa menggunakan masker meningkatkan 20% ketampanan Anda, teman-teman. Iya, karena Anda tidak bisa dinilai. Iya benar, karena mata tuh nggak bisa ya. Kita menilai mata nggak bisa. Kita nggak bisa menilai ketampanan dari mata. Benar, setuju. Susah sekali. Kita kalau ketampanan pasti dari hidung mungkin bisa, bibir yang pasti bisa. Ya kalau mata gak ada yang tahu gitu. Bisa sih. Apa? Kalau mata sayu-sayu gitu. Apa tuh sayu-sayu? Gini. Itu hike. Ini kayak anjing kan. Mungkin hanya itu saja. Atau mata yang bertemu di tengah. Aduh, jereng. Betul kan? Pak Guyu. Mas, astagfirullahaladzim. Maaf. Ya. Komunitas jereng ini. Anak tah. Next Pak, apa lagi kita? Tadi pertama menggunakan masker sudah. Kedua, cuci tangan, kayaknya kalau cuci tangan tuh susah banget ya. Kayaknya ya. Bro. Kayaknya susah gitu, Pak. Enggak, stop. Ini kalau aku sih. Kalau aku dari dulu pun aku selalu cuci tangan karena itu termasuk bagian dari wudhu. Oke. Aku kan rajin beribadah. Iya. Dimana salah satu rukun berwudu adalah mencuci tangan. Iya. Jadi aku selalu mencuci tangan. Tanpa pandemi pun aku mencuci tangan. Oke. Ya, mencuci tangan enggak lah, itu hal biasa, bro. Kan sebelum makan ya pasti mencuci tangan. Enggak, maksudnya kalau waktu COVID-19 ini kan pemerintah menganjurkan kita mencuci tangan tuh ketika kita kayak real time gitu kan di kamusku. Mungkin ini pemakaian hand sanitizer. Oh. Kalau dulu nih, benar. Orang yang di publik menggunakan hand sanitizer sama seperti menggunakan masker pasti dibilang ngapain sih anjing, so higienis lu ngono lho. Pasti diiloi ngono. Tapi kalau sekarang pemakaian hand sanitizer sudah biasa. Iya. Tapi ya itu Pak, kalau hand sanitizer kayak hand sanitizer menggunakan hand sanitizer dan juga cuci tangan, aku pikir mungkin ada tapi enggak orang-orang yang nggak terbiasa waktu sebelum COVID tuh udah ketika tahu bahwa COVID udah berakhir di Indonesia kayak udah oke. Aku tinggalkan mereka gitu. Ya, jadi itu aku lah. Kemungkinan kecil masih diterapkan sangat kecil sekali jika kita menggunakan masker kataku untuk gitu. Jadi tapi mungkin ini cuma berlaku untuk orang-orang yang dulu masih merasa enggan. Gini lah, kan di budaya kita ya, orang desa dulu kayak wong sing sok higienis iku dieloi. Ya. Orang yang pakai masker sok keren. Ya. Nah, setelah new normal ini kan hal-hal seperti itu menjadi lumrah dan biasa. Ya. Nah, maksudku adalah orang-orang seperti ini nggak perlu lagi menyembunyikan dirinya lagi gitu. Oh, ya karena jadi kayak ini bencana yang menimbulkan berkah bagi mereka. Ada yang mendapat berkah dari bencana ini. Kayak tadi kamu bilang bahwa kalau misalnya mereka dulu malu-malu menggunakan hand sanitizer, sekarang karena ada anjuran seperti itu, mereka jauh lebih kayak ini nih benar nih menggunakan hand sanitizer dan segala macam seperti itu sih aku pikir. Jadi mungkin ada orang-orang yang memang masih akan tetap menggunakan budaya seperti itu gitu dalam kehidupan yang katamu tadi new normal ini gitu. Mungkin social distancing di ruang publik ya? Enggak sih. Kayaknya dulu meskipun social distancing dia dilakukan kayaknya sangat susah ya untuk diatur masyarakat gitu. Jadi kayak mungkin bagi orang-orang yang nggak mau bergaul atau antisosial merasa masih memiliki alasan untuk social distancing. Enggak kan, benar sih Pak, benar. Maksudnya gini loh, dulu aja waktu social distancing diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah, kita aja susah banget menjaga jarak gitu. Maksudnya sekarang apalagi udah masuk ke dalam new normal gitu, jadi kayak ya itu nggak akan bisa sih. Ya anak-anak introvert katanya, ya mungkin bahagia sih, mereka akan bahagia gitu, karena mereka punya alasan untuk tidak bertemu banyak orang. Contohnya kayak hari raya kemarin, ya alasan COVID takut keluar. Takut COVID itu masih bisa dipakai lah.
anggap aja dia parnoan gitu loh. Ya jadi ya lagi-lagi berkah bagi beberapa orang. Contohnya anak ansos seperti Anda gitu loh. Ya kan ansos cuy. Enggak, bukan ansos. Beda. Ansos, paling introvert itu gak gini. Introvert tuh banyak sekali variannya. Iya, ngerti. Banyak variannya. Jadi gak bisa kamu kemudian menilai karena satu orang temanmu itu jarang banget keluar rumah langsung menilai introvert. Enggak. Karena introvert tuh banyak stepnya sebenarnya. Dan gak ada anak introvert yang bilang aku ini introvert, gak ada. Gak ada, iya orang tidak ada orang introvert yang melabeli dirinya sendiri introvert gitu. Contohnya ada orang yang jalan ke kafe gitu, jalan ke kafe ngumpul sama teman-temannya terus wah baru kali ini nih aku keluar. Aku nih sebenarnya introvert, gak ada. Kalau lu introvert lu gak bakal. Ya benar, setuju. Kalau lu masih punya teman dan lu masih punya kesempatan buat hangout, itu gak introvert, Cok. Gak introvert. Cuma mungkin kamu aja yang dimusuhin aja. Lu circle-nya semakin kecil gitu. Mereka tuh orang-orang gak asik aja sih di Iya. Jadi dijauhin dan merasa dirinya introvert gitu. Mungkin kalian harus introspeksi diri bahwa sebenarnya kalian dijauhi karena kalian memang gak asik gitu. Bukan introvert, karena emang gak asik aja. Introspeksi diri lah gitu. Jangan wah aku tidak punya teman. Ya udah aku introvert aja. Iya, enggak gitu. Social distancing menurutku ya gak akan terjadi lah. Mungkin untuk beberapa orang menjadi alasan aja. Iya, karena benar. susah sih social distancing, contohnya kayak di bioskop gitu. Waktu pandemi memang diberlakukan social distancing untuk menjaga itu toh gitu. Ya, tapi buktinya KKN kemarin sold out, man. Tapi kan KKN kan waktu dirilis kan memang ini Pak, kita udah memasuki era COVID gitu. Iya, maksudku kesadaran orang akan social distancing udah gak berlaku. Iya, benar. Buktinya adalah KKN kemarin sold out. Maksudnya adalah kalau orang masih menerapkan social distancing pada diri mereka sendiri, mereka pasti akan wah udah penuh nih, udah gak usah lah gitu. Iya. Takut memang gak usah anjing. Ya enggak, maksudku tinggal beberapa kursi aja. Oh iya. Terus dia mau beli tiket. Karena tahu crowded jadi gak usah nih social distancing gitu. Iya. Tapi toh enggak, mereka udah. Tapi enggak, makanya sold out toh. Iya, benar. Anjing sampai nambah jam 10 bengi, Cuk. Serius? Iya, kemarin yang kita lihat, kita nonton Doctor Strange, kan bareng sama KKN tuh, kan sudah sold out tuh dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai jam 8 kalau tidak salah. Itu ditambah lagi slotnya sampai jam 10 sampai jam 1. Anjing. Ada yang nonton? Ada. Ada orang pas pulang itu tak lihat lagi, sold out lagi anjing. Begitu hype-nya KKN 7 juta sekian dan jadi film terlaris sepanjang masa Indonesia. Keren banget. Iya. Ya, memang beda sih. Kalau kita menanggapi KKN sih memang beda gitu loh. Film mana lagi yang based on Twitter, Cuk? Iya. Berawal dari Twitter. Iya. Jadi film. Iya benar. Iya kan? Benar. Berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun 2000 kayaknya 2019 ya 2019 ya benar. Anyway, apalagi mungkin yang tadi social distancing kayaknya agak mungkin udah agak aware lagi. Kemudian soal ini Pak, soal beberapa administrasi yang harus online dan harus kayak misalnya pendidikan sekolah. Sebut saja online system ya, online system gitu. Apakah kita masih perlu sekolah online meskipun presiden dan pemerintah sudah mengatakan bahwa COVID-19 atau kita sudah boleh melepas masker di ruang publik, gimana Pak? Kalau anjing kok kayak aku tadi diwawancara aja. Enggak ya maksudnya ya silakan lempar aja Pak. Nah, menurutku ya kalau sekolah online udah gak perlu lagi lah. Setuju. Karena bagaimanapun tetap perlu tatap muka. Ini sebenarnya agak melenceng tapi mungkin agak setuju bahwa sebenarnya kita menyekolahkan anak-anak kita itu bukan karena kepingin pinternya mereka, bukan, tapi lebih ke komunikasi interaksi antar sama teman aja. Benar. Jadi kayak ketika online kita sudah bertatap muka melalui FaceTime atau melalui apa sih Zoom dan yang lain seperti itu. Dan ketika ada kesempatan buat mereka untuk ketemu lagi sama teman-teman mereka, apalagi ada yang belum ketemu sama sekali, belum tatap muka Pak, belum interaksi sama sekali karena anak baru, masih siswa baru gitu. Contohnya aja adikku, Bro. Yap. Nisa iku mlebu sekolah iku 2020. Saiki wis 2022. 2020, 2021, 2022. 3 tahun masa sekolah DE iku online, men. What the fuck? SMP? Masa SMP DE iku online. What the fuck? Mungkin kalau dihitung ya,
mungkin 6 bulan pertama memang tatap muka karena 2019. Oh, 2019 menuju 2020. Ya. Tapi setelah 2020 sampai 2022 lulus. Adikku ini lulus, Cuk. Bener, Bro. Online. Bener. Ini benar-benar digital ya, dia semuanya melakukan dengan digital gitu ya. Saking nyamannya akhirnya kayak bangun tidur tuh langsung buka handphone dan segala macam gitu tanpa harus pakai seragam dan segala macam gitu. Nih kataku udah gak perlu juga bener katamu tadi, di luar dari banyak sekali mungkin bagi kalian yang berpendapat banyak sekali keuntungan yang didapat dari sekolah online gitu kan. Entah keuntungannya meskipun kecil tapi mungkin bagi kalian ada yang ngerasa bahwa itu menguntungkan, tapi bagi aku korban bullying bahagia sih. Benar. Dia bullying pakai ini, Cok, pakai ejek verbal ya. Iya. Verbal apa non verbal? Non verbal bangsat. Verbal tuh fisik. Verbal kan kata-kata toh. Iya dong. Verbal kan kata-kata toh. Non verbal. Non verbal itu ya udah berkata-kata. Apa? Itu fisik, Ben. Mencemooh itu apa? Verbal dong. Apa non verbal apa? Telepati berarti bangsat. Ya non verbal ini. Enggak. Sing masalah adalah kan pernah ada gak saya diwe kanca sing lainnya emang sebegeli. Iki kenapa balik kok? Ini kalau lagi tamu ya gitu. Lanjut. Anjing. Ya gini. Menurutku sekolah dan kuliah online nggak perlu lah gitu loh. Iya karena mereka tetap butuh tatap muka. Ya. Keenakan guru dan dosennya anjing. Setuju. Apalagi bagi dosen yang memang dari kalau kita tatap muka tuh udah males ngajar, atau guru-guru yang cuma masuk kemudian ngasih materi dan duduk seluruh sekretaris ke depan buat nyatat itu mereka akan bahagia banget. Benar. Sekolah online mereka bahagia. Ayo guru-guru yang seperti itu tolong. Itu pasti mungkin ini bencana bagi bencana dimulai saat pandemi berakhir bagi guru-guru kan? Iya benar. Mungkin guru-guru yang malas banget ngajar, kemudian harus tetap muka lagi. Aduh kita malas banget nih untuk untuk kembali teori-teori, kemudian mengajarkan kepada orang-orang yang syukur-syukur kalau dapat ngerti. Kalau nggak ngerti itu gimana kan gitu. Orang tua menyekolahkan anaknya bukan karena mereka nggak bisa ngajar. Benar. Tapi karena mereka malas aja mau ngajarin anaknya. Benar. Dan juga apa gunanya profesi guru kalau misalnya dia tidak gitu loh. Dan kalau kalian menjadi guru dan kalian malas, jangan menjadi guru dong. Jadi orang tua. Ya, benar. Jadi orang tua yang kemudian kalian titipkan lagi anak kalian ke teman kalian yang guru juga. mungkin untuk masalah online sih, administrasi online aku masih oke. Masih oke. Karena meskipun gak usah Covid, kita tetap harus Iya, karena itu entah kenapa mungkin tingkat gaptek orang Indonesia sekarang semakin menurun anjing. Semakin menurun dong. Oh, berarti bagus dong. Lah iya. Mungkin itu satu-satunya. Kita kan dari dulu dipaksa online. Tapi nggak bisa. Akhirnya muncul pandemi, kita harus benar-benar online. Yap. Jadi sudah gak gaptek lagi gitu. Iya, benar. Banyak kok dulu aku nggak pernah belanja online. Oh, sekarang belanja online. Sekarang semenjak pandemi aku belanja online. Iya. Jadi udah ngerti lah dunia perbelanjaan online. Terus ngurus administrasi ini udah kita mau kemana juga ngurus apa pakai online sekarang gitu. Jadi lebih pesan tiket aja online kemarin bro. Benar. Jadi memudahkan sekali sih kalau urusan administrasi online. Berarti solusinya adalah kalau kita kepingin semua masyarakat kita ngerti akan sesuatu, emang ada anunya dulu nih, ada kayak semacam dalam tanda kutip bencana dulu nih. Baru pada akhirnya kita mau gak mau harus kayak adapted kan di mana-mana. Kalau ingin perubahan terjadi harus ada bencana dulu dari dulu. Iya. Maksudnya kita akhirnya memulai untuk adaptasi jadi hal itu. Kita sekarang kemudian dari Covid, kemudian kita beradaptasi kayak ngajar online, kemudian kita ngapa-ngapain online. Jadi kayak ya secara gak langsung ilmu kita, referensi kita soal dunia online dan digital semakin bertambah seperti itu. Ya, ini bukan hal baru bagi Indonesia sih. Waktu revolusi apa itu kan juga gitu kan? Harus ada bencana besar dulu baru terjadi perubahan. Apakah sama sekarang kita merasakan perubahan itu? Jangan. Ini nggak usah dibahas. Kita mau kisah yang aku pertanyakan terhadap kita ya. Kita ini standing sama isu politik apa enggak ayo? I don't know lah. Iya, kita random aja sebenarnya. Kita apa yang lagi kita. Cuma yang aku gak suka sih mereka yang ada di zaman revolusi memaksa kita untuk mengerti dan
dan memahami bahwa revolusi itu harus dipertahankan gitu loh. Tapi jangan paksa kita generasi muda membenci eranya dong. Paham gak sih? Berarti orde baru. Iya, iya. Kan suka orde baru maksudnya. Oh, bukan. Nah, jangan berpikiran AB-AB dong. Enggak. Jangan berpikiran AB-AB dong. Melupakan bukan berarti suka kan? Memang. Iya. Tolong jangan berpikiran AB-AB. Kalau tidak suka berarti suka. Kalau suka berarti tidak suka. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Iya. Yang aku yang risih di tapi meskipun konsumen debat itu kenapa sih gak apa-apa juga? Loh iya, makanya ya udah jadi justru itu. Tapi ya. banyak narasi yang dikatakan banyak narasi yang dibangun bahwa Orde Baru buruk lah. Buruk lah. Oleh karena itu revolusi terjadi dan harus dijaga gitu. Iya. Tapi menurutku jangan paksa generasi sekarang untuk setuju dengan kalian gitu loh. Iya. Karena generasi sekarang nggak tahu men revolusi men. Iya benar. Dan mereka nggak ikut, mereka nggak akan paham. Iya. Meskipun mungkin ada orang yang kepingin ngajarin hal-hal itu, ya konteksnya udah gak nyambung karena kan. Iya. Jangan ngajarin anak kecil apa yang waktu kalian kecil lalui dong. Tapi mungkin bagi mereka orang-orang yang kepingin mempertahankan bahwa ada revolusi itu cuma sekedar mengingatkan kepada generasi muda bahwa ada histori nih, ada cerita dan ada sejarah bagian dari negeri ini yang kalian harus tahu meskipun nggak harus pahami gitu aja. Mungkin sekedar tahu aja meskipun kalian nggak mau memahami nggak masalah aku pikir. Tapi kebanyakan narasi yang dibangun sih mengajak generasi muda sekarang itu untuk ikut membenci era itu gitu. Siapa sebutkan. Janganlah. Contohnya kayak aku Ki. Aku lahir di 98, Cuk. Aku 98 baru brojol. Gak ada aku revolusi kayak apa udah. Intinya ya itu tadi Mas, intinya itu masalah perspektif gitu aja, maksudnya udah gak ya bagi kalian yang sangat cinta negeri ini gitu kan silakan gitu. Tapi bagi mungkin kita yang fleksibel yang kita percaya bahwa akan ada perubahan selanjutnya, ya udah fleksibel aja gitu aja. Udah. Apalagi mungkin yang harus kemana-mana pada akhirnya. Apalagi balik ke administrasi online. Ya, administrasi online kita rekap sebentar bahwa kita mungkin kalau pendidikan online kita harusnya kita tatap muka aja gitu ya. Kemudian kalau administrasi online masih oke lah untuk dijalankan setelah masih contohnya adalah ya. Iya, pendaftaran sekolah adik saya kan online nih, melalui online. Itu kan bagus dong. Bagus. Aku nggak perlu ngambil formulir ke sana, nggak perlu ngurusin segala sesuatu di sana. Daftar ulang mungkin ya, cuma daftar ulang. Enggak iya kayak sekolah daftar ulang kan biasanya oleh seragam dan segala macam. Yes. Ya cuma itu aja benar sekolah. Jadi nggak perlu. Nggak salah gak ada tes-tesan. Anjing serius. Gak ada tes-tesan. Apakah efek apa yang ingin kamu tes? Apa yang ingin kamu tes dari anak sekolah yang SMP-nya belajar gak bener? Wah, mereka belajar gak bener kan siapa? Gara-gara pandemi. Ya nggak bisa dong, Mas. Gini. Mereka belajar gak bener karena siapa? Karena pandemi, men. Efek pandemi, efek sekolah online. Iya, tapi kan nggak mungkin efek semua sekolah online buruk kan nggak mungkin. Lagi-lagi semua buruk dong. Enggak bisa. Semua buruk. Enggak lah, tergantung anaknya lah, nekat aku lah. Tergantung anaknya juga lah. Gini, kalau sang anak sekolah tatap muka, meskipun mereka malas, mereka masih ada paksaan untuk belajar di sekolah. Oke. Ya. Tapi kalau online kan udah mereka seenaknya sendiri. Tugas itu. Makanya guru nih tugasnya banyakin waktu online harusnya. Serius. Jadi biar banyakin, biar ngepost nih anak-anak biar yang dibutuhkan di sekolah dari guru adalah tugas pengawasan. Pengawasan terhadap anak didiknya untuk menjalankan sekolah dengan baik. Mereka mengawasi melalui grup WhatsApp. Men, grup WhatsApp udah nomor tahun deh, Cuk. Grup apa? Virtual grup. Sepertinya teknologi Amerika yang sempat di apa sih? Apa itu? Kalau Snowden. Kayaknya itu harus mulai diberlakukan eagle eye kayak mata ulang. Iya. Itu harus mulai diberlakukan untuk pengawasan guru-guru terhadap anak didik. Anjing kayak FBI itu guru-guru lagi pada akhirnya. Ya, itulah kalau masalah online bagus.
booking hotel online, pesen tiket online, pesen tiket bioskop online, segala macam online sekarang. Dan kasihan generasi tua yang masih tidak mau menerima perubahan. Karena masih ada aja orang tua yang nggak mau punya HP. Anjing. Gitu. Mereka lelah aja, udah kayak kepingin nantai aja di rumah gitu lah. Ya tapi ngeribetin anak cucunya, Cuk. Ya enggak lah, kau naik coba bangsat, enggak lah. Ya mungkin ada yang seperti itu ya guys. Don't bullshit gitu loh. Jangan. Aku nggak pernah jadi, ya mungkin pernah Bien ya, maksudnya di utek-utek, tapi enggak lah. Maksudnya kalau misalnya ada orang-orang yang nggak bisa menerima perubahan, itu orang-orang yang mungkin udah fucked up sama masa depannya gitu. Nanti nggak masuk ke bawah, ya udah kepingin nyantai aja lah gitu. Ya mengutip Coki Pardede, memang ada beberapa orang tua yang lebih baik ditunggu mati daripada ditunggu berubah. Siapa sih? Yono lah. Ada beberapa orang tua yang lebih baik ditunggu mati daripada ditunggu berubah. Karena nggak mungkin berubah anjing. Hipnotis, brainwash, belum bisa berubah. Oke, apa lagi nih? Yang sudah menjadi lumrah dan biasa dan tidak akan pernah hilang. Apakah orang batuk sekarang masih diejek? Nah, itu, Cuk. Bagaimana itu, Bro? Mungkin ketakutan orang-orang akan batuk. Nih aku bro jujur masih takut banget. Iya benar. Serius. Benar. Kalau misalnya ada temanku kemudian batuk tuh aku langsung masker yang pertama-tama turun, langsung tarik lagi. Serius. Serius men, serius. Nek kon takut terjangkit. Iya. Aku justru takut dilihat orang bro. Oh iya. Contohnya di Swalayan. Swalayan gatel lagi gorokan. Kata-kata ini. Gue nonton coba gue. Putar aja gitu kan. Iya, aku justru takut dilihat orang gara-gara aku batuk loh. Turan anjing, batuk tuh menjadi tingkat penyakit mental terbaru tuh. Berarti pasti ada orang-orang yang masih takut Pak ya? Ada. Enggak. Iya. Bayangkan aja setelah 3 tahun tidak mendengar suara batuk. batuk. Selama 3 tahun ini kan batuk menjadi hal langka di telinga kita. Iya, benar. Kayak anak batuk. Iya. Batuk menjadi musuh kita selama ini, bro. Iya, makanya aku juga sesuatu pikiran kayak after covid nih orang batuk masih aja gak ya gitu, maksudnya apakah itu menjadi hal yang tabu, tapi kan masih kayaknya. Padahal penyebab batuk gak selalu bukan covid. Iya benar. Cuma gatel gara-gara keselak ngono. Gara-gara keselak ngono ku watuk yo. Covid jadi anjing. Sumpah. Bangsat. Iya bangsat. Benar. Dan oh ya kalau kayak Fasum pasti udah gak social distancing ya, kayak masjid udah kayaknya udah full capacity lah kayaknya udah ya. Udah. Ya, untung lah ya 3 tahun, men. 3 tahun, men. Ya, terima kasih terhadap booster sih. Iya, benar. Kayaknya titik perubahannya di situ deh. Enggak, titik perubahannya adalah dari Delta ke Omicron. Tapi kan Omicron sempat sangat. Tapi dia virus yang lemah. Oh iya, tapi penyebarannya jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Ya. Memang banyak yang terjangkit. Tapi rata-rata kesembuhannya tinggi gitu loh. Ini kan aku ya, pada akhirnya tiba-tiba gak ada yang bahas COVID karena gak ada yang bahas aja di TV, di media aja yang dibahas. Mungkin TV juga fuck up aja sih kayak udah capek lah Cuk. Makanya aku dulu sering-seringnya COVID tuh semua TV kan real time banget menyiarkan kematian berapa dan segala macam gitu. Terus sekarang akhir-akhir ini kayak aku bahkan nggak tahu Pak kalau pemerintah waktu itu juga ngumumin bahwa gak apa ngelepas masker di ruang publik. Oh, aku tahu. Pada akhirnya sampai aku tahunya tuh dari medsos, maksudnya gak secara waktu itu ketahu gitu loh. Saking udah gak berita-berita COVID tuh udah gak anu ke aku. Aku kira itu awalnya hoax. Aku kira awalnya hoax gitu loh. Dia Pak Jokowi mengatakan bahwa boleh melepas masker itu aku kira hoax. Wah ini siapa nih buat. Ternyata aku lihat di akun resminya Presiden memang benar ada gitu. Iya, benar. Kalau masalah media tidak mau memberitakan COVID sih karena mungkin masyarakat udah gak tertarik dengan berita COVID. Iya, padahal gak menjual. Iya, udah gak menjual gitu loh. Benar. Ya, mungkin ini lagi yang menurutku masih akan terjadi adalah verifikasi akun Peduli Lindungi. Apakah masih perlu ya? Kita ke ruang publik tuh masih perlu. Sepertinya itu akan menjadi selamanya deh. Dan juga yang kataku akan menjadi satu inovasi QR code itu kayak
apa namanya kayak kita perkembangan teknologi terbaru lah. Benar, gitu. benar. Jadi kalau apa-apa tuh kita aksesnya pakai QR code gitu. kan. Bahkan mungkin nanti pembayaran atau legalisasi verifikasi apapun itu pakai QR code aja, nggak perlu. Benar. Anjing, kita nggak perlu bawa fotokopi KTP dan segala macam lagi lah. Iyalah, makanya udahlah. Era kertas sebagai legalitas itu wis save our world. Iya benar bro, iya kan. Jadi kan kita udah banyak sekali merasakan perubahan iklim yang ekstrim sekali gitu kan. Pas kemudian kalian masih membuang-buang kertas gitu, menebang-nebang pohon gitu kan tanpa apa Pak sebenarnya kan ada tuh. Daur ulang. Iya, bukan. Menebang kemudian ditanam lagi itu apa sih? Apa itu aktivitas apa ya? Tebang tanam. Tebang pilih. Tebang pilih. Iya, kayak gitulah. Jadi tolonglah yang digital semuanya digital aja semuanya. Pakai satu aplikasi, Pak. Iya. Jangan menggunakan QR code semuanya langsung bisa diakses. Atau perbarui aja KTP lagi. Oh iya benar. Di belakang kasih QR code gitu. Benar, jadi yang scannernya adalah di instansi masing-masing. Bener. Jadi kita tinggal nunjukin KTP di scan, udah. Iya, bayar apa? Kita selesai. Bayar gitu. Pajak motor, bayar BPKB, pakai QR code itu kan. Udah. Gak usah fotokopi KTP lagi anjing. Tapi yang kasihan apa? Bisnis fotokopi, Pak. Bisnis apa tuh, Mas? Bisnis percetakan kartu digital. Tapi kan fotokopi masih akan tetap berjalan, Bro. Enggak juga sih. Anak sekolah kan sekarang materinya udah online, benar. Semua sekarang lo pakai PDF, pakai PT loh. Udah jarang media cetak yang dibaca oleh anak-anak sekarang. Makanya sekarang bisnis fotokopi itu disambelin sama ini bisnis foto pet, bisnis cetak banner, ATK, pemalsuan dokumen. Aku bisa nih. Nggak usah kayak yang lain. Saya bisa disarankan itu ya. Ilegal. Oke lah Pak, kalau begitu sudah waktunya kita berpisah Pak, karena udah sepet. Iya. Udah pakar. Mau. Mungkin masih banyak hal yang tidak akan berubah bahkan setelah pandemi selesai. Setuju. Tapi garis besarnya adalah atau hal-hal besarnya adalah yang kita sudah bahas tadi. Gitu. Iya benar, dan mungkin kalian juga punya referensi dan juga punya pendapat lain tentang apa aja hal yang masih belum bisa atau sudah berubah setelah COVID-19 ini. Kalau begitu saya Utama pamit undur diri. Saya Bocah mohon pamit undur diri. Jangan lupa nantikan konten-konten sepi kita selanjutnya. Bye bye semuanya.